Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan praktek kucing untuk 3 kasus yang sudah disediakan. Dan untuk peran kami bertiga akan bergantian di setiap kasusnya. Nanti ada yang berperan sebagai coach, dan di setiap akhir praktek nanti akan ada pengamat yang akan menyampaikan pengamatannya. Baik, untuk presentasi pertama, untuk kasus pertama, kasusnya akan disampaikan oleh Bu Noneng Rositawati. Silakan Bu Noneng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan mencoba untuk role play di kasus yang pertama. Saya sebagai coachnya ada Pak Rahmat dan juga pengamatnya ada Pak Rama. Kasus satunya itu di sebuah taman kanak-kanak ada seorang murid yang bernama Rahmat yang tidak bisa bekerja sama dalam kelompok. Rahmat tidak mau berteman dengan teman-temannya dalam mengerjakan suatu kegiatan atau tugas. Rahmat selalu mempunyai alasan seperti tidak cocok berteman dengan teman-temannya. Rahmat selalu mengumpulkan tugas sendiri atau bekerja sendiri dan hasil yang Rahmat kumpulkan selalu bagus. Nah, sedikit kami kembangkan naskahnya. Begitupun dengan kegiatan hari ini ketika pembelajaran olahraga lomba masukkan bola ke dalam keranjang berpasangan di sekolah, ketika kelompok lain melakukannya dengan bekerja sama, Rahmat malah melemparkan bola itu sendiri tanpa memberikan kesempatan kepada teman yang menjadi pasangannya untuk membantu mengerjakannya. Melihat hal itu, guru bermaksud untuk menanyakan kejadian tersebut kepada Rahmat. Karena memang sudah sering terjadi, Rahmat tidak mau berbagi peran ataupun berbagi tugas dengan teman-temannya. Nah, maka terjadilah percakapan seperti berikut ini. Selamat menyaksikan. Sayang, Ibu mau ngobrol sebentar tentang kegiatan kamu hari ini, bisa? Iya, Bu Guru. Ada apa, Bu Guru? Gini, Ibu tadi melihat kamu menyelesaikan kegiatan hari ini ya. Nah, bagaimana perasaanmu? Senang dong, Bu. Aku bisa memasukkan semua bolanya ke dalam keranjang dengan tepat. Tapi, Bu, aku capek, Bu. Iya sih, memang Ibu melihat kamu sangat capek banget. Kamu dengan bagusnya melemparkan bola pas ke keranjangnya. Tapi temanmu Rama kasihan loh tidak melempar satupun bola, habis sama kamu. Nah, Itu, Bu, ya. gimana? Jadi gimana menurut pendapat kamu? Soalnya gini, Bu, kalau aku kasih ke Rama, aku takut kalah, Bu. Nanti kalah tim kami, Bu. Ya, aku nggak percaya kalau Rama itu bisa sehebat aku, Bu. Jadi apa yang kamu harapkan dalam permainan seperti ini? Aku ingin kelompok aku menang, Bu. Makanya aku masukkan semua bolanya ke dalam keranjang dengan tepat. Karena aku ingin menang, Bu. Kenapa kamu tidak percaya sama Rama? Padahal Ibu percaya loh sama kamu, sama Rama juga. Kalian hebat. Nah, mungkin kau bisa percaya sama Rama seperti Ibu percaya sama kalian. Oh gitu, Bu, ya. Tapi gimana, Bu? Kalau kelompok kami kalah, Bu. Gimana, Bu? Sayang, sebetulnya kalah menang itu dalam permainan tuh biasa. Yang penting kita sudah berusaha dan tidak pantang menyerah. Nih, sini sayang, Ibu perlihatkan. Ada sesuatu Iya. membuktikan. Apa, Bu? Coba. Ini apa? Oh, itu, Bu. Sapu, Bu, ya? Sapu lidi. Sapu lidi, betul. Banyak apa sedikit? Banyak, Bu. Nih, coba kalau Ibu petekin satu ya. Nih, kalau misalnya sapu lidi nih, buat apa sih fungsinya? Sapu lidi untuk nyapu, Bu. Untuk nyapu. Nyapu apa? Ya, nyapu di halaman, Bu. Ada sampah berserakan kan bisa dibersihkan pakai sapu gitu, Bu. Betul, betul sekali. Nah, kalau Ibu petekin satu, Ibu lepas satu, bisa nggak buat nyapu sampah? Nggak bisa, Bu. Nggak kuat itu, Bu. Nggak Begitu ya? kuat. Ya, Kalau Ibu masukin paling-paling bisa lagi, buat itu, buat ke teman itu, Bu, dicepretin gitu. aduh jangan dong sayang. Kalau Ibu masukin lagi semuanya, bisa? Uh, Bisa, Bu. Itu kan banyak lidinya, Bu. Jadi bisa buat nyapu gitu, Bu. Nah, betul sekali sayang. Ini juga sama, kalau misalnya kamu satu, sama teman-teman tuh banyak gitu kan. Jadi apa yang kamu pahami? Kamu bisa apa kalau misalnya Iya, Bu, bareng-bareng? ya. Jadi kalau kita sendiri, kalau sapunya lidinya satu, mungkin nggak kuat untuk nyapu gitu, Bu, ya. Kalau Berarti banyak? kalau banyak bisa. Berarti kalau kita bekerja sama kita akan lebih hebat, Bu, ya. Nah,
Itu dia, kamu sudah mulai paham Oh, sekarang. Jadi apa bener Bu. apa rencana kamu selanjutnya? Kita masih banyak loh pertandingan berkelompok dan tugas-tugas yang lain yang memerlukan kamu berkelompok bersama teman-teman. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Oh, eh, pokoknya aku ingin menang Bu. Tapi sekarang kayaknya aku harus bekerja sama dengan Rama Bu, dan juga dengan teman-teman yang lainnya. Nah dengan begitu kayak Sapuldi tadi Bu ya, Ya, lebih kuat. betul. Ya dan aku juga percaya Bu, Rama pasti bisa melakukannya seperti aku Bu. Nah, pinter sayang. Oh, Itu memang yang Ibu harapkan. Dengan bekerja sama, semuanya akan lebih mudah. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke? Dan kedepannya kamu berjanji akan iya Bu, besok aku akan bermain bersama Rama. Aku akan sip. berusaha dan bekerja sama supaya kami bisa saling bantu dan tidak capek lagi. Dan yang terpenting kelompok kami bisa menang Bu. Iya, Ya, betul sekali. terima kasih Ibu Bu. berterima Aduh, kasih. bener Bu. Ya, sama-sama sayang. Terima kasih. Semangat ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, sekian percakapan kami di kasus yang pertama. Terima kasih. Silakan lanjut, Cak. Ya, demikianlah praktek coaching untuk kasus pertama. Kemudian untuk kasus kedua, aktornya yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, ya, Rama Setiawan. Yang berperan sebagai coach nanti ada Pak Odas Rama Anugrah, dan Ibu Noneng nanti berperan sebagai pengamat, ya. Baik, Bapak Ibu, ada untuk kasus yang kedua, ada seorang murid, sebut saja dia adalah Rama. Dia bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali si Rama ini. Nah, Rama merasa tidak nyaman ketika gurunya sering menyindir siswa yang tidak mengikuti les privatnya. Rama juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les nilainya lebih tinggi daripada Rama. Baik, untuk uh, skenario kasusnya seperti ini. Pada saat jam istirahat, Rama terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung, seperti ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertahan ragu-ragu seakan ingin masuk ke ruangan itu atau tidak. Nah, Pak Rahmat yang kebetulan baru saja selesai mengajar, melihat Rama dan menghampirinya. Hai, Rama, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa nih, Rama? Oh, Pak Rahmat. Kebetulan saya bertemu Bapak. Kira-kira Pak ada waktu nggak sebentar? Oh iya iya, tentu. Bapak ada waktu. Ayo kita berbincang di rumah Bapak aja ya. Baik Pak. Ya, baiklah, Rama, ada apa nih? Coba ceritakan ke Bapak. Begini Pak, belakangan ini kenapa ya saya merasa tidak nyaman gitu dalam suatu pelajaran Pak? Oh begitu. Nah, sekarang apa yang ingin Rama capai dengan percakapan atau diskusi dengan Bapak ini, Rama? Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Jadi Ya. saya ingin bercakap dengan Bapak atau berdiskusi. Mhm. Kira-kira apa sih solusi dari ketidaknyamanan saya Pak dalam belajar tadi? Soalnya saya bingung Pak. Oh, yang tadi Pak ya, tentang ketidaknyamanan dalam satu pelajaran. Terus ada lagi gak, Rama, yang ingin Rama ceritakan ke Bapak? Oh, baik Pak, jadi saya bingung gitu Pak. Saya merasa tidak diperlakukan secara adil dalam suatu pelajaran Pak. Pengalamannya baru-baru saja terjadi, jadi saya bingung ini itu harus bagaimana Pak. Oh, baik Rama. Jadi apa yang membuat Rama merasa tidak diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut, Rama? Begini Pak, di kelas saya seorang guru ada yang membuka les privat. Semua siswa memang ikut ke les tersebut, cuman saya aja yang enggak dikarenakan satu dan yang lain hal gitu Pak.
Setelah itu ketika pembelajaran saya merasa tidak nyaman Pak. Kadang guru tersebut menyindir gitu ya yang tidak ikut privat. Nah seperti itu Pak. Oh, jadi Rama merasa tidak nyaman ya. Terus Iya. ada hal lain yang kamu rasakan selain tidak nyaman? Selain tidak nyaman Pak, nilai juga berpengaruh. Sebelum les privat itu dibuka, nilai saya selalu besar Pak. Kalau sekarang mungkin ya Pak, dikarenakan tidak ikut tes tersebut, nilai saya jadi kecil Pak, jadi menurun. Gitu ya. Jika boleh Bapak tahu nih, seperti apa nih ketidakadilan yang kamu maksud itu? Boleh Rama ceritakan lagi ke Bapak? Hmm, bingung ya Pak menjawabnya. Biasanya kan kalau di dalam ulangan gitu Pak, saya suka menjawab banyak sih jawaban yang benar gitu pas kemarin-kemarin. Cuman ulangan Oh yang gitu. baru-baru ini setelah guru tersebut buka les privat dan saya tidak ikutan, nilai saya kok kenapa ya jadi kecil? Padahal saya menjawab berdasarkan pemikiran saya itu benar loh Pak. Oh, merasa benar, harusnya nilainya gede gitu ya, besar ya. Iya. Oh, oke begitu. Kalau begitu Rama gini. Terus selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalah ini? Oh, saya curiga Pak, nilai saya jelek mungkin ya karena belajar saya yang kurang atau mungkin ada apa ya, disebut faktor luar. Selama ini saya rajin belajar Pak, dengan membuka internet, dengan membuka buku gitu ya. Cuman saya nilai saya menjadi kecil Pak sebelum, dikarenakan tidak ikut tes privat tersebut. Apa mungkin ya karena itu ya Pak ya? Oh gitu ya. Terus apakah Rama pernah mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan? Belum sih Pak, tapi saya lihat ada ketakutan Pak, jadi takut gitu ya kalau misalkan, berdiskusi dengan guru tersebut, takut marah, takut apa gitu ya Pak ya. Oh takut dimarahi Mungkin ya. seperti iya, Kalau mungkin takut seperti dimarahi, itu. apakah Rama pernah dimarahi atau guru tersebut pernah marah? Belum sih Pak, kalau di kelas, gurunya sih baik sebetulnya, cuman, apa ya, ketika ada sindiran itu yang membuat saya jadi gak nyaman gitu. Selain itu memang saya juga suka dengan, belajarnya, tapi nilai saya kenapa semakin kecil ya? Iya. Kenapa Rama tidak coba aja untuk coba berdiskusi dengan guru tersebut, Rama? Saya takut Pak. Oh takut ya. Tapi kenapa nggak mencobanya? Saya takut dimarahi gitu Pak. Tadi saya ragu-ragu masuk ke ruang guru juga, untung ketemu Bapaknya, barangkali ada solusi lain gitu Pak. Iya, mungkin nanti Rama bisa ya mencoba untuk berdiskusi dengan guru tersebut. Nah, sekarang bagaimana kamu mungkin bisa bisa mencoba untuk menemui guru tersebut, Rama? Rencananya sebenarnya tadi pas berdiri di ruang guru Pak, saya Mm-mm. tadinya mau mendiskusikan dengan gurunya, cuman tadi kan takut juga. Jadi pas ketemu Bapak, siapa tahu ada solusinya gitu Pak. Mm-mm. Ya, Selain itu Pak, saya juga ingin kalau misalkan saya ketemu dengan gurunya, saya juga ingin memverifikasi praduga ya Pak, apakah benar sih anggapan saya bahwa nilai saya kecil itu dikarenakan les privat gitu Pak. Kemudian untuk ulangan kalau bisa saya ingin mengkoreksinya kalau ada yang salah, tadinya begitu Pak kalau kalau oh bertemu. iya begitu harus Rama tanyakan langsung ke guru tersebut ya. Mudah-mudahan nanti ada solusinya pemecahan masalahnya ya. Nah, Hmm. sekarang bagaimana rencana Rama nih ke depannya? Kalau rencana saya Pak, mungkin besok ya Pak, Iya, saya ingin menemui guru iya. tersebut Harus Pak, memberanikan diri ya. harus memberanikan diri untuk Mm-mm. memverifikasi ataupun apapun gitu ya untuk menunjang pembelajaran Pak. Siapa tahu aja memang karena saya yang kurang rajin gitu ya. Padahal kalau tidak salah selama ini saya rajin belajar loh Pak di rumah. Cuman mungkin karena saya tidak bisa ikut les dikarenakan harus membantu orang tua di rumah bekerja. Oh, begitu ya. Nah, sekarang Rama sudah punya komitmen untuk menemui guru tersebut dan mencari jalan keluar dengan mengatur jam belajar Rama ya. Lalu siapa Iya. nih yang Rama minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Hmm.
Kalau untuk meminta bantuan Pak, saya akan minta bantuan ke Noneng Pak. Kebetulan Noneng juga ikut les Teman-teman Rama juga ya, teman sekelas. teman Dia baik sekelas. Pak, pintar juga. Dia ikut les. Jadi kalau misalkan saya tidak ikut, Noneng bisa membantu saya Pak. Nah, itu sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan, Rama. Ya, Rama, bagaimana? Selain itu Pak, kira-kira nih permasalahannya selain dari guru tersebut, kira-kira apa lagi ya? Atau rencana-rencana yang saya rencanakan itu, misalkan yang pertama tadi apa ya, saya menemui gurunya. Kemudian yang Ya. kedua, saya membuat jadwal kegiatan. Dan yang ketiga, saya Benar. juga meminta bantuan kepada teman saya. Mungkin seperti itu ya Pak, bisa dilaksanakan ya oleh saya. Nah, itu sepertinya itu sangat baik sekali untuk kamu lakukan, Rama ya. Jadi mulai besok kamu bisa menemui guru tersebut dan bisa minta bantuan teman kamu, Neng ya. Nah, supaya nanti ada jalan keluar untuk memecahkan masalah ini, Rama. Oh, begitu ya. Baik Pak, terima kasih waktunya. Sepertinya sudah masuk jam pelajaran. Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sama-sama Rama. Ya, ya demikianlah untuk praktik kucing untuk kasus yang kedua, ya. Dan untuk selanjutnya eh, untuk kasus yang ketiga, dan kasus ketiga ini yang menjadi aktor nanti yang menjadi coachnya yaitu Bapak Odas Parama, dan juga nanti yang menjadi coachnya Bu Neneng Rositawati, dan pengamatnya saya sendiri Rahmat Setiawan. Nah, untuk kasusnya akan disampaikan oleh Pak Odas Rama Anugrah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus 3, di sini permasalahannya adalah seorang rekan guru yang disupervisi oleh pengawas sekolah. Si guru tersebut tidak menggunakan buku teks atau buku paket, sehingga dia mendapat teguran dari pengawas tersebut yang disampaikan oleh kepala sekolah. Nah, si guru tersebut bingung kenapa dia mendapat teguran, padahal dia pembelajarannya sama seperti seharusnya, cuman mungkin tidak menggunakan teks atau dia menggunakan bahan-bahan lain gitu ya. Kemudian guru tersebut menemui saya selaku rekannya dan mencurahkanlah misalkan permasalahannya itu kepada saya. Oke, dengan skenario percakapan sebagai berikut. Silakan Bu Neneng. Pak Odas, saya boleh cerita tidak? Tentu saja boleh. Kenapa? Begini nih Pak Odas, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah terkait cara mengajar saya. Bisa diceritakan lebih detail nggak tentang permasalahannya Ibu? Kemarin kan saya melaksanakan supervisi ini, yang jadi supervisornya itu pengawas. Nah ya, saya kan mengajar tanpa menggunakan buku teks, tapi tetap loh mengacu pada kurikulum ya. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Begitu ya. Sebetulnya ini saya tanya dulu, tujuan Ibu bercakap dengan saya itu kira-kira apa nih tujuan yang diharapkan? Tujuannya sih saya tuh pengen pencerahan gitu kan. Jadi terkait benar tidak sih terkait cara mengajar saya dengan modul seperti itu. Menarik sekali ya Bu, tadi belajar dengan menggunakan modul sendiri gitu ya. Bisa diceritakan nggak Bu lebih dalam gitu ya tentang modul yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Nah, setiap saya mengajar, saya itu menggunakan modul buatan sendiri, Pak. Tapi tetap sumbernya masih dari buku teks. Sangat menarik sekali, Ibu. Jadi tidak belajar menggunakan buku teks, tapi menggunakan modul gitu ya. Modul itu hasil esensi Ibu. Wah, sangat saya apresiasi sekali. Ketika pembelajaran, apa yang Ibu rasakan ketika menggunakan modul tersebut? Ketika saya pembelajaran menggunakan modul buatan saya tuh, pembelajaran tuh jadi lebih gampang, Pak. Jadi langsung straight to the point ke esensialnya, Pak. Gitu. Kalau kondisi murid, kalau boleh tanya, kira-kira menurut Ibu, bagaimana kondisi mereka?
Kalau kondisi murid sih ada yang senang, terus juga ada yang memang kelihatannya susah mengikuti pembelajaran yang saya terapkan gitu. Tapi ada yang biasa-biasa juga, jadi beragam-ragam sih Pak. Begitu ya. Kalau menurut Ibu dari pengamatan tadi, kendala murid, kenapa sih murid tersebut susah gitu mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan itu, menurut Ibu kira-kira apa nih? Ini mungkin sih Pak ya, masih perkiraan saya. Mungkin ketika mereka susah menerima pelajaran dari saya dari modul itu karena pembelajarannya langsung to the point gitu kan, tidak tahap demi tahap seperti itu. Jadi mungkin mereka susah untuk mencerna materi pembelajarannya. Menurut saya sih seperti itu. Begitu. Baik. Dari tadi nih percakapan yang singkat ini sudah dapat, mungkin dalam benak saya sudah ada di pemikiran Ibu ya. Dari percakapan tadi, menurut Ibu kira-kira apa nih pembelajaran yang kita dapatkan nih? Iya, pembelajaran yang kita dapatkan tuh anak bisa lebih ekspresi gitu kan ya Pak ya. Tapi saya pikir juga jadi kepala sekolah yang menegur saya tuh karena mungkin kepala pengawas itu mensupervisi saya tahu dari ada anak yang kesulitan kalau belajar menggunakan modul yang saya buat gitu Pak, sehingga beliau melaporkan kepada kepala sekolah. Sebentar. Nah, Ibu sudah mungkin itu sudah tahu ya kemungkinan-kemungkinannya, tapi kan kita belum tahu fix ya kebenaran itu ya. Nah, jika hal itu memang terjadi, gitu, Bu, kendala belajar siswa dikarenakan memang ada siswa kesulitan mencerna modul dikarenakan terlalu to the point atau hanya materi esensial saja. Nah, kira-kira nih rencana Ibu ke depannya untuk menghadapi atau solusi agar siswa yang terkendala itu bisa mengikuti pembelajaran gitu, Bu. Kira-kira ada rencana nggak? Rencananya sih mungkin saya akan melakukan observasi ya Pak, mungkin dengan bertanya langsung kepada murid terkait sumber belajar gitu kan. Jadi apakah mereka senang dengan modul yang saya ciptakan? Kalau misalnya ada anak yang suka belajar dengan modul ataupun buku paket, ya mungkin saya mempersilahkan mereka untuk menggunakan buku paket seperti itu. Ibu sangat bijak sekali sepertinya dalam pembelajaran ya Bu. Jadi kita memberikan pilihan kepada anak ya Bu dalam memilih atau menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan minatnya gitu ya Bu. Nah, alhamdulillah. Terus kalau rencana itu dilaksanakan Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar rencana itu dapat berjalan dengan baik Bu? Misalkan seperti dukungan atau misalkan pendampingan atau bagaimana Bu kira-kira? Yang saya pikirkan sih Pak, mungkin saya akan minta bantuan kepada ketua komite ya. Jadi atau ketua murid gitu. Jadi untuk mendata siapa aja sih yang membutuhkan modul, terus siapa aja yang membutuhkan buku paket. Jadi ada pemilahan Pak seperti itu. Wah, dari percakapan tadi saya merasa Ibu ini jadi orangnya inovatif gitu ya, membuat modul dengan esensial sendiri, kemudian menggunakan pembelajaran agar pembelajaran tersebut terasa ringan, tetapi di sisi lain juga Ibu mempersilahkan gitu ya menggunakan buku paket untuk anak-anak gitu ya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah Bu, hal itu sangat baik dilakukan. Selain menumbuhkan tanggung jawab kepada anak-anak, juga sebagai pendukung pembelajaran yang Ibu lakukan. Modul bisa diterima, begitupun dengan buku paket bisa diterima. Mungkin seperti itu Bu. Bapak, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak atas pencerahannya gitu kan. Jadi saya agak sedikit plong. Mudah-mudahan dengan satu kritikan ataupun mungkin dengan masukan dari Bapak tuh bisa memperbaiki kinerja saya seperti itu. Bapak terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Ya, demikianlah praktek coaching untuk kasus ketiga. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Ya, Pak. Iya. Tadi masukannya ada nih. Kita masih punya waktu 2 menit lagi. Bisa dibacakan aja. Itunya apa? Hasil pengamatannya. Iya. Saya yang di kasus 3 ini yang berperan sebagai pengamat akan memberikan komentar. Ya, terutama untuk langkah dalam model Tirta dalam praktek coaching yang tadi yang diperankan oleh Pak Rama sebagai coach dan juga Bu Noneng sebagai coachee.
Nah, pada langkah model Tirta pada tujuannya, Coach Parama sudah mampu mempertanyakan tujuan yang ingin dicapai oleh coachee pada proses coaching tadi, ya. Jadi udah mampu mempertanyakan tujuannya. Kemudian langkah kedua untuk identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan dan juga umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Kayaknya coach ini Parama sudah mampu mengidentifikasi permasalahan coachee dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada potensi diri coachee ya, Bu Noneng tadi. Terus untuk yang ketiga, untuk rencana aksinya, Coach Parama sudah mampu memberikan pertanyaan kepada coachee dalam merencanakan tindakan solusi dari permasalahan sendiri sesuai dengan potensi diri yang dimiliki oleh Bu Noneng, oleh coachee. Nah, terakhir untuk tanggung jawabnya, Coach sudah mampu memperkuat pelaksanaan rencana yang akan dilakukan coachee dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengarah pada komitmen pelaksanaan rencana. Ya, demikianlah komentar saya sebagai pengamat, dan terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang sudah berpartisipasi dalam praktik coaching untuk 3 kasus dari kelompok kami, dan akhirnya dari saya dan juga Pak Odas dan juga Bu Neneng, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Odas, Bu Noneng. Kita kembali ke main game.